Ini orangnya nih. Oke. Ini jambu apa, Mas? Ini Perawatannya jambu gimana? citra. Jambu citra ini jambu yang terkenal manisnya, stabil. Dia mau ditanam di tanah becek apapun, mau di gunung, dia tetap pertumbuhannya bagus. Terus produktivitasnya juga lumayan, rasanya nggak berubah. Beda ya dengan misalnya jambu madu Delhi, itu kan kalau di tanah dia jadi hijau. Kalau di tanah jadi lembut, rasanya berubah. Terus dalhari, kalau tanpa penambahan KCl di Kalimantan habis. Rasanya tampilannya tetap bagus, tapi rasanya berkurang. Beda dengan jambu citra ini benar-benar manis. Di tanah apapun tetap manis. Ini kelebihannya itu. Tapi teman-teman sekalian, kita lihat di sini tadi sudah ngasih informasi kepada pemiliknya. Itu tadi memang di sini baru berapa bulan ini dia rawat. Dia tahunya ini tidak pernah berbuah. Ternyata yang salah adalah di pemangkasan. Jadi untung ada dari tim kita, Bang Jai dari Geram tentunya. Pas main ke sini, beliau memberi masukan bahwa ini harus dipangkas. Ini fatal akibatnya. Kalau nggak kita pangkas, demikian rapat ini masih mending. Kalau kita perhatikan ini rapat ini masih rapat, masih kurang. Kemarin tuh orangnya katanya mau nangis dipangkas itu karena sayangnya pohon itu jadi nggak rimbun. Tapi akhirnya apa? Produktivitas buahnya menurun drastis, tidak ada bahkan belum berbuah. Jadi setelah dilakukan pemangkasan, terlihat nyata bahwa sekarang sudah mulai banyak jambu di mana-mana, semuanya hampir berbuah semua. Jadi pemangkasan itu berpengaruh nyata terhadap produktivitas buah. Yang pertama itu, yang kedua adalah kendalanya tadi kita tanya, uh, mudah rontok sama berulat. Itu umum lah. Kalau mudah rontok otomatis kita sudah kasih masukan untuk diberikan pupuk KCL 3 bulan sekali. Terus untuk supaya banyak buahnya, hantam saja pakai MKP 2 on setiap bulan sekali. Sama tadi kita kalau untuk NPK-nya 6 bulan sekali sudah cukup lah. Kita lihat indikasinya daunnya hijau-hijau semua. Jadi ini tidak perlu penambahan N yang cukup besar, tidak perlu. Justru di unsur fosfor sama kaliumnya untuk meningkatkan produktivitas buahnya banyak dan tidak rontok, akan jauh lebih manis. Kalau untuk orang biasa, orang akan berkata manis. Ini jambu termanis yang pernah mereka makan. Tapi kalau buat ukuran kita yang sering makan jambu citra, ini masih belum mencukupi walaupun sudah manis, tapi seharusnya bisa ditingkatkan kemanisannya. Artinya makanya perlu kita tambahkan kalium. Kalau kekurangan kalium satu paket kurang manis, mudah pecah, gambar rontok itu satu paket lah. Mungkin itu aja solusinya sih untuk tanaman di sini. Trik, garam, garam, trik. Kalau untuk mempercepat ya, misalnya tanaman kan sudah hijau seperti ini ya, hijau kecoklatan seperti ini. Artinya kita perkirakan 2 minggu saja matang. Ini secara emergensi lah. Kalau buat cepatnya kita kasih garam krosok. Garam krosok itu lebih cepat terurai, lebih cepat dimanfaatkan tanaman, buahnya akan jauh lebih cepat manis. Nah itu berlaku pemberian garam krosok itu berlaku untuk semua tanaman buah. Jadi tipnya itu saja kalau untuk mempermanis buah. Untuk pemangkasan fungsinya yang pertama adalah memacu pertumbuhan buah. Otomatis dia kalau terlalu banyak daun, unsur haranya habis dimakan untuk daun saja. Buah akan sedikit atau bahkan tidak berbuah. Fungsi pemangkasan. Yang kedua adalah sinar matahari bisa masuk. Kalau sinar matahari masuk semua, tanaman akan jauh lebih sehat untuk mengurangi serangan jamur dan hama dan lain sebagainya. Terus fungsinya pemangkasan lagi apa mau? Jadi fungsinya pemangkasan adalah supaya matahari masuk otomatis produktivitas buah akan meningkat. Yang pertama karena pembagian unsur hara dia akan untuk dibagi lagi untuk itu apa pertumbuhan buahnya untuk menghasilkan buah. Terus yang kedua adalah untuk pengendalian hama dia akan berkurang, penyakit termasuk jamur dia akan jauh berkurang. Yang terpenting adalah pemangkasan itu fungsi utamanya adalah di buahnya. Di samping untuk hama dan penyakitnya, ada yang terfatal bagi petani adalah masalah produktivitas buah. Gitu aja. Jangan sayang mangkas. Jangan sayang mangkas karena bapaknya itu kemarin hampir nangis, kita pangkas sama Bang Jai pangkas, cerita ibunya dia hampir nangis karena sayangnya dengan tanaman, tapi justru dia sayang untuk mangkas, produktivitasnya tidak ada, tidak pernah berbuah. Alhamdulillah sekarang sudah kita pangkas dan sudah lihat hasilnya nyatanya ini. Seperti itu. Nah, jangan sering mangkas di luar. Kalau kita di luar gini kita potong, dia akan tumbuh cabang 3, 4.
bukannya nanti makasnya bagus, dia tambah rimbun lagi. Habis lah, percuma kita mah. Jadi mulai dari dalam. dalam itu kita pepetin. Jangan sisa 1 senti bu, pepet. Jadi ya nggak tumbuh lagi. Kalau udah 1 senti naik aja itu akan tumbuh makin parah. Terus buat pupuknya sih, tak pikir ini kan udah hijau gitu, nitrogennya cukup, nggak perlu kita kasih NPK. Jadi kalau mau buahnya bapak kasih 2 on aja, pakai MKP itu mahal, MKP itu 40.000. 2 on Aku bilang berarti kemarin tebak kok. berarti satu pohon anggarannya hampir enggak ya 8 ribuan lah kak ya. Kilo 8.000 10.000 ya. 1 kilo berapa sih? 40. 45. 40. 40-an. MKP. Enggak lah. 40. Singawang. Tak tahu lah Singkawang. Ada 10.000 tetap aja, taruhlah 40. 23 lah kali. Itu pupuk yang kemarin saya kasih DP lah. Udah 3 KNO kali. Kalau kita kasih itu nanti MKP lebih tinggi. Berlipat lagi pak. Oh, gitu. MKP monokaleng fosfat. Itu. Udah kemarin belum beli ya kok. Nah, belum. Aku pun belum sempat antar. 2 on aja kasih. Dikasih sebulan sekali aja. Itu buahnya kita nggak akan berhenti. Terus, tapi itu mataharinya harus masuk. Masuk ya. Saran saya sebulan sekali atau MKP, KCL-nya tetap dikasih 3 bulan sekali. KCL itu kan cuma 6.000. Dikasih 3 on. 3 on setengah Berarti, kilo boleh. Udah habis panen baru boleh kasih pupuk lagi pak. Ya. Kalau kita mau instan sebenarnya jadi pakai garam. Garam itu kalium juga. Ya instan. Jadi untuk memaniskan, meningkatkan pemanisan tuh berlipat gitu, paling 2 kali lipat. Kali jeruk tuh. Garam gosok tuh. Kita kasih itu 2 minggu itu ya. Asal 2 minggu sebelum panen. Kok tapi saat ada kata malas lah, udah buah kayak gini mana pula malas bungkusnya? Busuknya dia. Bukan ambil daunnya aja 1 hari cuma berapa Tenaganya buah. kan Kemarin cukup, bungkus ini itu nggak usah kayak ada tenaga tetap. banyak Harus buah, ada Pak. tenaga buah. Ya, apa pengaruh itu orang semprot banyak terkena? Mungkin. Bisa jadi. Makanya sekarang saya turun tangan sendiri. Enggak banyak nih bawa pagi-pagi jam 9 naik, sore turun lagi. Taruhlah kita anggaran 10.000 per bulan gitu aja buat satu tanaman ini. Tapi dapatnya 50 kilo lebih Satu pohon. pasti. Bukan sedikit. Itu kan baru dari buang 1 kilo aja kita sudah sisa. Kadang-kadang buat Tapi pupuk yang itu terasa. lebih manis 2 minggu sebelum itu. Mana ini? garam itu ya itu instan kalau garam sih. Kalau nggak punya mantan bos aku tuh yang dihilang itu pakai micin aja. Micin. Micin itu nanti pengaruhnya bukan kemanisan, dia ke Saya cuman dia punya jambu kebanyakan pecah. pembesaran. Pecah. Jadi kalau dia cepat ngembang gitu kan otomatis pecah lah. Pecah. Dia pembesaran. Apalagi disemprot itu kan kandungannya micin itu sebenarnya di hormon giberelin. Jadi fungsinya untuk membesarkan. Jadi kalau kita semprot pakai itu apa jadi besar dong. Jadi pantatnya pecah. Pecah. Sekarang kan satu pokok itu kan berapa? Kalau satu pokok 3,5 kilo boleh. Itu kemarin dipakai pupuk yang itu Jai, yang ini Jai. Itu yang sana tuh.